Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kita coba masuk kembali pada pembahasan tentang amnul bilad, ahamiyatuhu, wasailu ala husulihi wa hifzihi. Pentingnya keamanan sebuah negeri, bagaimana cara kita mendapatkannya, dan bagaimana kita menjaganya. Kita memasuki sebab yang keempat, di mana penulis Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah menyebutkan as-sababur rabi'u, sebab yang keempat, ar-ruju'u fil fitani wan nawazili li ahli al-ilmi ar-rasihina al-muhaqqiqin. Agar kita bisa mendapatkan keamanan, menjaga keamanan untuk sebuah negeri, maka kuncinya ada pada ar-ruju'u, kembali, fil fitani, di saat terjadinya fitnah-fitnah, wan nawazili, dan musibah-musibah, li ahli ilmi, kepada ahli ilmu, ar-rasihin, yang dalam keilmuannya, al-muhaqqiqin, yang mereka melakukan penelitian-penelitian terhadap ilmunya ataupun keadaan yang terjadi. Maka di saat fitnah terjadi, musibah datang, tempat rujukan masyarakat adalah ahli ilmu. Dan ahli ilmu di sini yang dimaksudkan para ulama, tentunya yang pertama adalah ahli ilmu agama. Jika yang dibutuhkan itu berkaitan dengan fatwa-fatwa agama, tapi ini tidak menafikan ahli ilmu yang lainnya. Misalnya yang terjadi adalah kegoncangan dalam masalah politik, maka dikembalikan pada ahli ilmu politik. Atau apa yang sedang terjadi sekarang ini tentang kesehatan, maka dikembalikan kepada ahli ilmu tentang kesehatan. Maka ilmu tentu yang dimaksudkan yang pertama adalah ilmu agama. Tapi fitnah tidak hanya berkaitan dengan urusan agama, seringkali berurusan dengan urusan-urusan dunia manusia. Apakah ekonomi, apakah politik, ataukah kesehatan, atau hal yang lainnya. Maka di saat itu dikembalikan urusan-urusan itu kepada ahlinya. Nah, ini yang menjadikan kita mendapatkan keamanan. Ketika sesuatu keluar memang dari ahlinya. Mari kita baca keterangan yang disampaikan oleh penulis hafizahullah dalam poin ini. Artinya, apa yang dimaksudnya kembali dalam fitnah dan musibah itu kepada ahli ilmu? Yarji'un nasu, manusia kembali, fil fitani, di dalam fitnah, wal mulimmati, dan dalam bencana-bencana, wa fin nawazili, dan dalam musibah-musibah, wa fima yamassu masalihal ummati, dan pada apa saja yang menimpa kemaslahatan umat, fi amniha au fi khawfiha, baik dalam urusan keamanan
atau dalam rasa takut yang bisa menimpa sebuah umat. Kepada siapa manusia kembali? Ilal ulama'il muhaqqiqin, kepada ahli ilmu yang meneliti permasalahan, wal a'immatir rasihin, dan para imam yang ilmunya dalam, ahli fikih wa ahli istinbat, ahli fikih, ahli yang memang paham fikih, artinya paham, wal istinbat, yang memang layak untuk mengambil kesimpulan, wa ahli basirati fi dinillah, dan ahli basirah, ahli ilmu dalam urusan agama Allah. Sehingga kemudian kalau urusannya, irisannya itu berbagi antara irisan syariat dan irisan dunia, maka di saat itu dibutuhkan kolaborasi antara ahli ilmu syariat dengan ahli ilmu dunia. Ahli syariat bertanya kepada ahli ilmu dunia, bagaimana duduk perkara satu masalah. Seperti yang terjadi sekarang misalnya. Sebagian beralasan, nggak pernah ada ceritanya dalam sejarah masjid ditutup, jamaah ditiadakan. Ya, ini mungkin dari satu sudut pandang. Tapi di sudut pandang yang lain kita perlu bertanya kepada ahli dunia. Bahwa penyebaran penyakit ini tidak sama dengan penyebaran penyakit-penyakit di masa lalu. Satu, perpindahan manusia hari ini tidak sama dengan perpindahan manusia di masa lalu. Orang dulu berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain butuh berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Yang mungkin penyakitnya sudah mati di jalan. Tapi sekarang orang berpindah hanya dalam hitungan jam, sehingga penyakit tadi ikut berpindah bersamanya. Nah, pandangan-pandangan kolaborasi antara ilmu syariat dan ilmu dunia oleh ahlinya ini yang akan mengeluarkan fatwa yang sesuai. Dan itulah yang akan mendatangkan keamanan, ketentraman. Kalau semua diserahkan kepada ahlinya. Wa alla yarji'u ila kulli ahadin. Sehingga mereka manusia tidak kembali kepada sembarang orang. Ini prinsip yang harus difahami dalam segala hal. Apalagi di saat fitnah sedang melanda, musibah sedang tiba, maka manusia lebih butuh lagi kepada ulama. Dalam kondisi normal saja harus menyerahkan segala urusan kepada ahlinya. Kalau itu urusannya dengan hukum, serahkan kepada yang memang ahli dalam bidang hukum. Urusannya dengan politik, serahkan yang ahli bidang politik. Ekonomi demikian, kesehatan demikian. Apalagi urusan syariat. Nah, ini yang sering terzalimi, urusan syariat ini. Urusan dunia, orang berbicara bukan ahlinya bisa dipenjarakan. Sayangnya, untuk urusan agama ini sembarang orang, setiap orang mau berbicara. Allahu musta'an. Walihada qala Allah tabaraka wa ta'ala, oleh karenanya Allah mengatakan dalam surat An-Nisa 83 menceritakan keadaan orang-orang yang masih lemah keimanannya. Apa yang terjadi pada orang-orang yang lemah keimanannya? Dikatakan oleh Allah, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi
adza'u bih. Wa idza, dan apabila ja'ahum, datang kepada mereka, amrun, sebuah perkara, minal amni awil khaufi, berkaitan dengan keamanan atau rasa takut, adza'u bih, mereka terburu-buru untuk apa? Idza'ah, apa itu idza'ah? Radio sekarang, menyebarkannya. Masya Allah. Ayat ini berbicara tentang keadaan 14 abad yang lalu. Belum ada medsos, belum ada apa, radio, televisi. Itu saja kalau ada berita langsung disebarkan. MLM, mulut lewat mulut. Dan itu dicela oleh Allah, sikap yang seperti ini. Apalagi hari ini, tinggal modal jempol, klik, puluhan, ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan orang akan segera mengetahui berita itu. Maka ini sikap yang tidak benar. Lalu bagaimana kalau kita menerima sebuah berita, entah itu berkaitan dengan kegembiraan atau ketakutan? Allah mengatakan, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Seandainya itu dikembalikan dulu kepada siapa? Ar-Rasul. Ya, kalau dulu ada Rasul, kembalikan kepada Rasul. Atau sekarang kepada siapa? Wa ila ulil amri minhum, kepada ulil amri, pemegang urusan. Di antara keterangan para ulama ketika menerangkan ulil amri, siapa mereka? Ahlil ilmi wa ahlid dunya, atau yang sering kita dengar dengan istilah apa? Ulama dan umara. Itulah ulil amri. Kolaborasi dari orang-orang yang mengerti urusan agama dan mengerti urusan dunia. Kalau itu, berita itu dikembalikan dulu, dipertimbangkan dulu, apakah perlu disebarkan, apakah tidak. Dan ini kaidah dalam kita apa? Menyebarkan berita. Ada dua kaidah penting. Yang pertama apa? Kita harus cek kebenaran berita tersebut. Yang kedua, kita harus mengecek manfaat dan ketidakmanfaatan menyebarkan berita tersebut. Siapa yang mengerti? La'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Maka akan mengetahui manfaat tidak manfaat disebarkannya berita tersebut orang-orang yang mengambil kesimpulan di antara mereka, yang bisa beristinbat. Maka kadang memang menjadi hal yang pro kontra. Misalnya ya, data tentang penyebaran ini, apakah perlu disebarkan keterbukaan secara terbuka atau tidak? Ya, itu sebenarnya ya kita kembalikan kepada ahli ilmunya. Melihat kondisi masyarakat kita yang mudah kaget, mudah panik dan sebagainya. Jadi tidak semuanya bisa berpikir dewasa dan sebagainya. Nah, itu mungkin juga pertimbangan. Kenapa sebagian mengomentari, ini belum terbuka dan sebagainya. Maka mari kita baca keterangan penulis, wa ta'ammal hadhil ayata. Maka perhatikan ayat yang mulia ini. Fa inna fiha, sesungguhnya padanya, ta'diban linnas, pengajaran kepada manusia, wa tarbiyatan lahum, dan pendidikan untuk mereka. Apa itu? Idza hadatsatil umur, kalau terjadi perkara-perkara, allati tamassu amnal ummati aw khaufaha, yang menimpa keamanan sebuah umat, masyarakat, negeri, bangsa, atau berkaitan dengan rasa takut mereka, an la yatakallama kullu ahadin, maka jangan sampai berbicara semua orang bicara. Dan bagaimana realita kita sekarang?
Masya Allah. Kalau kejadian politik, kejadian ekonomi, apapun kejadian yang terjadi, bahkan kejadian agama, semua ikut bicara. Bahkan mereka yang cangkrukan, yang nongkrong di pinggir jalan, di warung kopi, semua ikut bicara. Semua ikut jadi ahli, semua jadi ikut pengamat. Makanya negeri nggak pernah stabil. Wala yustafta kullu ahadin, dan tidak dimintai fatwa semua orang. Asal kelihatan pakai baju koko dimintai fatwa. Asal kelihatan pakai apa? Jubah, pakai surban. Tidak. Wala yurja'u ila kulli ahadin, tidak dikembalikan kepada setiap orang. Wa innama yurja'u ila al-ulama'ir rasihina ahlil istinbat. Tetapi sesungguhnya hanya dikembalikan kepada siapa? Ahli ilmu yang kokoh keilmuannya. Dan mereka memang ahlinya dalam memberikan kesimpulan. Maka apa resikonya kalau itu tidak dilakukan? Wa indama yarji'un nasu ila ghairil ulama'ir rasihina. Dan ketika manusia kembali kepada bukan ulama yang kuat ilmunya, yang kokoh ilmunya, tahdusul fitanu, yang terjadi malah apa? Fitnah semakin besar. Wasyiqaqu, perpecahan. Wasyururu, keburukan-keburukan. Wal mahaliku, kebinasaan. Wa yatahaqqaqu radna fin nasi. Dan awalnya fitnah itu yang harusnya kecil, benar-benar terjadi apa? Kebinasaan, kehancuran di tengah manusia. Sehingga sering saya menyampaikan, masalah itu sebenarnya bukan masalah. Masalah bukanlah masalah. Masalah yang sebenarnya ketika masalah datang adalah cara kita mensikapi sebuah masalah. Karena hidup ini pasti kita berhadapan dengan masalah. Maka cara kita menghadapi masalah itulah masalah yang sebenarnya. Ada orang yang benar dalam menghadapi masalah sehingga masalah itu bukan masalah, hilang, berlalu, dan datang lagi masalah, berlalu lagi. Tapi ada pula orang menghadapi masalah dengan masalah yang lebih besar, seperti kita lihat dalam berita. Di beberapa daerah mengadakan apa? Tolak bala. Diberitakan di sebagian berita, dukun keluar mengadakan ritual untuk tolak bala. Nah ini malah bencana yang sebenarnya sedang terjadi. Kapan? Ketika orang sembarangan menghadapi ujian cobaan tidak dikembalikan kepada ahlinya. Li'annahum yuftunahum bighairi ilmin. Karena ketika setiap orang sembarangan diminta pendapatnya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu. Wa yasta'jiluna fil fatwa wal ijabati ala su'alatin nas. Dan ini cirinya orang nggak punya ilmu itu apa? Mereka terburu-buru dalam memberikan fatwa dan memberikan jawaban atas pertanyaan manusia. Orang kalau gampang berfatwa, orang kalau gampang sekali memberikan jawaban, wah ini begini, ini menurut pendapat saya begini. Nah ini menunjukkan dia orang tidak layak sebenarnya. Ya. Pernah saya kisahkan bagaimana ulama paling sepuh sekarang yang ada di Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad gitu ya, ditanyakan panjang lebar tentang apa? Hukum pengobatan dengan sengatan lebah. Oleh koreknya dibacakan pertanyaan agak panjang gitu ya. Bagaimanakah hukum pengobatan dengan sengatan lebah?
Bahwa sebagian orang melakukan pengobatan dengan sengatan lebah di tubuhnya, di mana lebah itu kalau menyengat dia akan mati, dan kita dilarang untuk membunuh lebah. Lalu bagaimanakah hukumnya? Terdiam sesaat. Kemudian beliau memberikan jawaban pendek sekali, la adri, saya tidak tahu. Mungkin beliau sekarang umurnya di 80 atau 90, hampir 90 mungkin. Subhanallah, ini ulama yang sebenarnya, yang tidak terburu-buru, tidak gampang-gampang. Apalagi perkara itu berurusan dengan manusia yang banyak, berurusan dengan darah manusia, berurusan dengan kesehatan manusia yang banyak. Jangan gampang-gampang mengeluarkan fatwa. Ala ghairi basiratin wa ala ghairi istinbatin. Mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, tanpa mengambil kesimpulan yang benar. Wa ala ghairi tadabburin wa ta'ammulin li kalamillahi wa kalami rasulihi salawatullahi wa salamu alaihi. Dan biasanya fatwa yang terburu-buru tanpa apa? Mentadabburi, mencermati firman Allah maupun sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dibuktikan dengan apa? Sejarah yang telah lalu. Beliau mengatakan waqad marratil ummatu bimihadin katsiratin. Dan telah dilalui oleh umat ini, telah berlalu pada umat ini apa? Ujian-ujian yang banyak. Wa kana min asbabiha, di antara sebab-sebabnya apa? Tasadduru ba'dhin nasi. Tasaddur, sadr itu apa? Dada. Dada itu di depan. Sebagian orang ingin tampil di depan. Di saat terjadi ujian, cobaan, ada sebagian orang ingin viral. Ada sebagian orang ingin dikenal. Oh, ini saatnya saya untuk tampil. Mimman la dirayata lahu, yang dia sendiri sebenarnya tidak punya kemampuan untuk apa? Membahas satu permasalahan. Wala rusuha lahu fil ilmi wal fiqhi fi dinillah. Dia tidak punya kedalaman dalam ilmu, pemahaman dalam agama Allah Ta'ala. Fa'adharra nafsahu, maka apa akibatnya? Dia sedang menyakiti dirinya, mendatangkan keburukan untuk dirinya. Wa adharra man adharra ma'ahu min amatin nas, dan dia juga sedang mendatangkan keburukan kepada siapapun yang dia datangkan keburukan di antara manusia awam. Manusia yang mudah sekali apa? Hanyut dengan indahnya retorika, gitu ya. Nah, ini gampang hanyut dan larut. Fa'idzan, maka kalau begitu bisa kita simpulkan, min wasaili hifdzil amni, di antara sarana menjaga keamanan, atau sebelumnya dikatakan apa? Mendapatkan keamanan dan menjaga keamanan, ar-ruju'u ilal ulama, kembalilah kepada para ulama. Lakin ungdur indama tahdusu an-nawazilu, akan tetapi mari kita bicarakan realita yang ada. Ungdur, lihatlah, indama, ketika tahdusun nawazil, terjadi apa? Musibah-musibah. Madza yakunu fi majalisin nasi, apa yang terjadi di perkumpulan-perkumpulannya manusia? Bi ayyi syai'in yatahaddatsun, apakah yang mereka bicarakan? Kullun yufti, masing-masing berfatwa. Ini realitanya. Wa kullun yudli bidalwihi, dan semua mengungkapkan pendapatnya. Wa kullun yaktarihu, semua mengungkapkan apa? Usulannya. Wa kullun yubdi ra'yahu, semua menampakkan apa? Pikirannya.
bal ahyanan yakumul jahalatu, bahkan kadang apa, orang bodoh berdiri, mengangkat kepalanya, membusungkan dadanya. Awil mubtadi'una min tullabil ilmi, atau yang masih mengawali apa, dalam menuntut ilmu. Bahasannya itu masih apa, ciri-ciri fi'il, ciri-ciri isim, sudah berfatwa. Ditanya tentang apa, isim-isim ma'rifah masih lupa-lupa, tapi sudah berani berfatwa. Nah, ini bahaya. Awi ansafil muta'allimin, atau yang masih setengah matang dalam belajar. Dikatakan bahwa apa, nisful ilmi, nah, itu berbahaya. Setengah ilmu itu berbahaya. Kalau orang punya ilmu setengah-setengah itu bahaya. Yakumuna wa yulquna al-khutaba, mereka berdiri kemudian menyampaikan apa, khutbah awil mawa'idh, pelajaran-pelajaran nasihat mau'idhah, allati fiha tahdidun lima yajib an yuf'al, yang dalam khutbahnya, dalam ceramahnya, dalam mau'idhahnya dia sampaikan dengan pasti ini yang seharusnya dilakukan manusia. Kita harus begini, kita harus begitu. Dan itu yang terjadi di Suriah, itu yang terjadi di Mesir, itu yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Mereka yang belum waktunya berfatwa, lawan, berontak, yang berujung kepada apa? Hancurnya kehormatan kaum muslimin, tumpahnya darah kaum muslimin. Meskipun Syekh Abdul Razak tidak menyampaikan secara langsung masalah ini, tapi ini isyarat kepada mereka. Wa ma yanbaghi an yakuna 'alaihin nas, apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Wa yatasarra'u fi hadzal tarh, mereka terburu-buru dalam menyampaikan usulan ini atau pendapat ini. Bainamal ulama'ur rasihuna, berbeda dengan keadaan para ulama yang kokoh keilmuannya. Indama tutrahu alaihim mithlu hadhil masaili, ketika disampaikan kepada mereka seperti masalah-masalah seperti ini, itu masalah yang berkaitan dengan darah manusia yang banyak, berkaitan dengan kehormatan manusia yang banyak, berkaitan dengan apa, hajat hidup manusia yang banyak. Yata'annaun, seorang yang punya ilmu apa cirinya? Mereka berhati-hati. Wa yatadarasun, mereka pelajari, benar-benar pelajari dulu permasalahannya. Wa yatabassarun fil amri, dan mereka melihat dengan ilmu dalam urusan tersebut. Thumma yubduna ma dhahara lahum min kalamillahi wa sunnati Rasulullah sallallahu, baru kemudian apa? Mereka menampakkan, memfatwakan, memberikan jawaban apa yang muncul kesimpulannya bagi mereka dari apa? Firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditimbang dulu masalah itu dengan firman Allah, ditimbang dulu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru disimpulkan. Biduni ta'ajjulin wa biduni tasarru'in, tanpa keterburu-buruan, tanpa apa? Cepat-cepat mereka mengeluarkan fatwa. Wa qad jaa'a fil adabil mufrad an Ali Abi Thalib radhiyallahu anhu bisanadin tsabitin, dan dalam kitab Adabul Mufrad disebutkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, sanadnya apa? Bagus, begitu ya. Annahu qala, bahwa Nabi SAW mengatakan, bahwa Ali radhiyallahu anhu mengatakan, la takunu ujulan. Sahabat Ali memberikan nasihat, janganlah kalian menjadi orang-orang yang terburu-buru.
madhayi'a buduran, tukang menyebar fitnah. Budur itu apa? Biji, bibit, itu budur. Jangan menyebar-nyebarkan apa? Bibit fitnah. Fa inna min waraikum bala'an mubrihan mumlihan wa umuran mutamahilatan ruduhan. Sungguh setelah kalian nanti, di belakang kalian nanti akan terjadi bala, ujian yang menghancurkan, membinasakan, perkara yang penuh apa? Ujian, cobaan yang berat. Tentu nasihat ini kalau kita bisa meraba-raba, disampaikan di saat apa? Sahabat Ali menjadi pemimpin dan merasakan ujian, cobaan, perpecahan di tengah kaum muslimin. Di zaman beliau ada perbedaan pendapat dengan Ummul Mukminin Aisyah, sehingga terjadi apa? Perang Jamal. Terjadi perselisihan dengan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Maka di saat itu tidak boleh orang gampang-gampang menyampaikan ABC, karena ini berkaitan dengan apa? Kemaslahatan sebuah negeri, darah banyak orang. Yakni fihi, beliau menginginkan fihi fitanun thaqilatun, akan terjadi fitnah-fitnah yang berat. Fihi umurun mutatawilatun, perkara yang panjang. Fihi fitanun muqalqalatun. Ini kelihatannya kurang lamnya. Ada fitnah-fitnah yang apa? Mengguncang linnas. Fahadharu min hadhil umuri thalathah. Maka hati-hatilah, jagalah oleh kalian 3 perkara ini. Apa itu? Al-amrul awal. Perkara yang pertama, al-ajalah. Kalau sedang terjadi ujian, cobaan, fitnah, apalagi berkaitan dengan banyak orang, jangan terburu-buru, jangan suka terburu-buru. La takunu ujulan. Iyyakum wal ajalah. Hati-hati oleh kalian apa? Keterburu-buruan. Alaikum bittu'adah. Kalian harus berhati-hati. Kalau bahasa anak sekarang bersikap apa? Santuy, gitu ya. Santuy di sini tapi bukan terus mengabaikan permasalahan, bukan. Melihat dengan teliti, ya. Kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan sahabat yang lain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innaha satakunu umurun mustabihatun. Sesungguhnya akan terjadi perkara-perkara yang samar. Masya Allah, ini 14 abad yang lalu dikatakan, apalagi hari ini. Kalau hari itu saja dikatakan akan ada masalah yang samar. Coba ketika terjadi perselisihan antara sahabat Ali dengan Aisyah radhiyallahu anhuma, siapa yang benar? Samar, gitu ya. Ketika terjadi perselisihan antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah, siapa yang benar? Semuanya samar. Jadi subhanallah, itu 14 abad yang lalu, apalagi hari ini, gitu ya. Fa'alaikum bittu'adah. Maka apa sikap kita ketika terjadi yang seperti ini? Maka wajib atas kalian untuk bersikap tu'adah, hati-hati, pelan-pelan, gitu ya. Fa innaka an takuna tabi'an lil khairi fil khairi khairun min an takuna ra'san fis syarri. Masya Allah. Kalimat yang layak ditulis dengan apa? Tinta. Kalau orang mengatakan tinta emas, ada yang mengatakan lagi yang lebih mahal, tinta apa? Air mata. Apa kata beliau? Fa innaka, sesungguhnya engkau, andakuna tabi'an, engkau hanya menjadi pengikut, jadi ekor, fil khairi, dalam kebaikan,
itu lebih baik min antakuna ra'san fis syarri, daripada kamu jadi pemimpin tapi pemimpin dalam apa? Keburukan. Kalau meminjam istilah salah seorang kawan mengatakan apa? Lebih baik saya jadi ekornya banteng daripada jadi kepalanya teri. Tidak masalah jadi ekornya banteng. Artinya apa? Meskipun jadi ekor dalam kebaikan, kebenaran. Jangan jadi kepala, tapi kepala keburukan. Tidak ada nilainya. Idza lam tasta'jil, jika kamu tidak terburu-buru, wa kunta tabi'an fil khairi, dan engkau menjadi pengikut dalam kebaikan, hadza aslamu laka wa abra'u li dhimmatika, inilah lebih selamat untuk dirimu dan kamu apa? Lepas dari tanggung jawabmu. Bainama idza sta'jalta wa tahatta qararan wa abdaitahu linnas, berbeda keadaannya jika kamu terburu-buru kemudian mengambil sebuah kesimpulan, kemudian sampaikan kepada manusia, bikin status, viralkan, bikin video, rekam, viralkan. Sebagian orang hari ini begitu mudah terburu-buru. Rubbama takunu ra'san fil fitnati wasyarri falimal ajalatu, maka bisa jadi engkau akan menjadi apa? Kepalanya fitnah, kepala dalam keburukan. Dan kenapa harus terburu-buru kalau begitu? Adakah di antara kita yang ingin menjadi apa? Dedengkot, menjadi apa? Kepalanya keburukan. Orang yang waras, orang yang sehat tentu mengatakan tidak. Al-amru tsani, perkara yang kedua, apa yang harus kita hindari dalam fitnah? Madaya, jangan jadi corong, kalau dulu bahasanya. Jangan jadi tukang viral, memviralkan sesuatu. Mimman yudhi'unal fitnah, jangan mudah-mudah apa? Menyebarkan fitnah. Sebagaimana hari ini, gitu ya. Monggo silahkan menstatus tentang corona, tapi jangan setiap jam, setiap hari, setiap waktu berita yang belum saring langsung di-sharing. Di antara yang disebutkan bahwa yang menyebabkan imunitas tubuh berkurang adalah apa? Kecemasan. Nah, kalau setiap hari postingan kita itu tentang apa? Korban sudah bertambah, yang meninggal sekian, yang positif sekian, itu hanya menimbulkan kecemasan manusia. Jadi kita harus berpikir, wah, kita niatnya ingin memberikan apa? Informasi. Iya. Tapi ternyata tidak semua orang siap menerima informasi. Unzur hadzal ma'na fil ayatil lati marrat. Lihatlah makna ini pada ayat yang telah lalu tadi di surat An-Nisa 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Jika datang kepada mereka, yaitu orang-orang yang lemah imannya, perkara dari keamanan ataupun rasa takut, mereka langsung menyebarkannya. Yakthuru fi majalisihim sami'tum kadza intabahtum likadza araftum kadza. Maka banyak di antara perkumpulan manusia kalau sedang terjadi fitnah, tidakkah kalian mendengar demikian? Tidakkah kalian mengingat yang demikian? Tidakkah kalian yang tahu demikian? Seakan dia orang yang paling tahu, orang yang paling dengar, orang yang paling up to date akan berita yang terjadi. Oh, kalian nggak dengar tuh gini, kalian nggak tahu tuh gini. Masya Allah. Qila kadza, sami'na kadza, yunqalu. Dikatakan demikian, kami mendengar demikian, disebarkan demikian. Wala yata'ammalu ma yanquluhun linnasi hal yadhurruhum aw yanfa'uhum. Dia tidak berpikir, tidak mencermati, tidak memperhatikan apakah yang dia sampaikan kepada manusia itu berbahaya bagi mereka, bermanfaat bagi mereka. La yubali bidzalika, tidak berpikir semua itu.
Wa innama yudhi'ul kalama, yang penting apa? Menyebarkan berita, ucapan. Wa yuhrijuhu min fammihi nafi'an aw dharran bighairi mubalatin. Penting dia keluarkan dari mulutnya. Gitu ya. Tanpa berpikir manfaat atau bahayakah, tanpa dia pedulikan semua itu. Muta'akkidan min sihhatihi aw ghairi muta'akkidin, dia yakin berita itu benar atau tidak benar. Dan subhanallah, dalam sebuah ceramah seorang dai disebutkan apa, dan hari ini subhanallah kita bisa memahami berita tentang apa, ayat yang mengatakan kelak di akhirat tangan kita akan bicara, mulut akan dikunci, tangan akan bicara, yang lain yang bicara. Subhanallah, hari ini lihat, jempol kita bicara lebih banyak daripada mulut kita. Ada ya? Ini masih di dunia. Jempol kita berbicara lebih banyak dari mulut kita hari ini. Allah musta'an. Apalagi nanti di akhirat, Allah akan menjadikan apa? Tangan berbicara, kaki berbicara. Itu amat sangat mudah. Perkara yang ketiga, yang terakhir, yang harus kita jaga di saat fitnah adalah la takunu budhuran. Jangan menjadi orang yang menanam bibit fitnah. Mimman yabdhurul fitnata bainan nas. Dari orang-orang yang menanam bibit fitnah di tengah manusia. Wa yuridu syarra fihim, dan menginginkan keburukan di tengah mereka. Yang menginginkan kebaikan dengan cara yang salah saja sudah salah, apalagi memang dari awal sudah ingin keburukan. Allah musta'an. Wa yas'a fi nasrihi bainahum, dia mengusahakan untuk menyebarkan keburukan tadi di tengah-tengah mereka. Wa yadha'u budhurahu bainan nas, dia letakkan bibit-bibit keburukan tadi di tengah manusia. Thumma yantashiru bainahum fitan wasya'i'atu wal qalaqilu wal haraju wal qil wal qal. Dia awalnya cuma apa? Rekam atau bikin status, dibagikan sekian. Kita biasa lihat ya hari ini, statusnya dia sudah dibagikan sekian, sudah dilihat sekian, sudah di like sekian. Dari satu status, dari satu video, dari satu ucapan, satu kalimat, tersebarlah di tengah manusia apa? Fitnah, syai'at, berita burung, kegoncangan, huru-hara, qila wa qala, mimma la yanfa'un nasu, mimma la yanfa'un nasa, sesuatu yang tidak bermanfaat bagi manusia. Ini hanya apa? Menyibukkan manusia. Bal yadhurruhum fi anfusihim wa fi dinihim. Ketika manusia sibuk dengan apa? Hoax gitu ya, akhirnya membuat waktu mereka tersita, membuat mereka apa? Berdebat, membuat mereka cemas. Allahu musta'an. Maka kembalilah kepada ahlinya di saat apa? Terjadi ujian cobaan. Allahu ta'ala a'lam. Taib, barakallahu fikum. Kita baca beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Baik, pertanyaan pertama, Ustaz, jika di antara para ahli ilmu, baik ilmu syariat maupun ahli dunia, ada perbedaan, bagaimana sikap yang kita ambil? Iya. Di saat para ahli ilmu sendiri berbeda pendapat, ya, maka sikap apa yang kita ambil? Yang pertama, memahami bahwa pendapat di antara ahli ilmu, perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu itu hal yang wajar, yang biasa.
Ada sebuah kaidah mengatakan apa? Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum atas satu perkara adalah gambaran atau hasil dari gambaran perkara tersebut. Dia cabang, dia buah hasil dari apa? Penggambaran sebuah masalah. Maka yang pertama yakini apa? Bahwa berbeda pendapat itu satu yang wajar. Karena cara pandang, pertimbangan dari satu orang ke orang yang lain itu berbeda. Jadi tidak perlu gaduh, gitu ya. Tidak perlu menambah fitnah ketika apa? Oh, Ustadz Fulan dan Ustadz Fulan nggak sama pendapatnya. Ini sikap yang harus diambil yang pertama. Yang kedua, mencoba mempelajari pertimbangan dari masing-masing pendapat ulama tadi. Dan kita diberikan kemampuan untuk menimbang itu. Apakah pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh ulama A dengan ulama B, mana yang lebih sesuai dengan keadaan? Kalau kita ternyata tidak punya kemampuan sampai di situ, para ulama memberikan saran untuk bertaklid. Kepada siapa kita bertaklid? Bisa kita melihat dari apa? Kesalihan individunya. Saya merasa bahwa ulama A lebih apa? Banyak ilmunya, lebih saleh dalam pengamalannya. Nah, saat ini pertimbangan-pertimbangan yang kita tidak mampu menimbang dari segi argumentasi. Kita melihat di luar argumentasi. Kapan? Setelah poin-poin tadi, setelah kita melihat argumentasinya. Kalau kita tidak mampu menimbang argumentasi tadi, maka boleh kita mengikuti apa? Dari kesalehan salah satu yang kita anggap lebih saleh dari yang lainnya. Semuanya saleh insyaallah. Ya, bagaimana bagi orang awam untuk mengukur bahwa seseorang yang dia ikuti adalah ahli ilmu yang benar? Bagaimana kita mengukurnya? Tadi sudah disebutkan, yaitu ulama yang mengukur ucapannya dengan firman Allah dan sunnah Rasulnya SAW. Sikap hati-hatinya, sikap ketidak terburu-buruannya, ini semua menunjukkan apa? Insya Allah orang ini layak untuk diikuti. Wallahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan yang lain. Bismillah, di luar tema Ustaz ya. Persiapan apa yang kita semua persiapkan untuk menghadapi ajal kematian saat masih sehat? Jazakallahu khairan. Ya. Disebutkan dalam hadis, manusia akan diwafatkan atas kebiasaan ketika dia hidup. Maka ini adalah sebuah benang merah. Kalau kita ingin mendapatkan husnul khatimah, maka biasakanlah kebaikan dalam hidup kita. Jadi manusia akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaannya. Maka masing-masing di antara kita harus jujur dengan keadaan kita hari ini. Seandainya kita diwafatkan hari ini dengan keadaan kita saat ini, sudahkah kita akan bergembira dengan kematian itu? Kalau iya, alhamdulillah, istiqomahlah dengan keadaan hari ini. Kalau tidak, ini berarti kita perlu memperbaiki diri. Persiapan apa? Segala bentuk persiapan. Dari ucapan kita, perbuatan kita, keyakinan kita, semua selalu diintrospeksi, selalu kita melihat apakah ucapan kita, kalau kita meninggal hari ini, ucapan itu ucapan yang diridhai oleh Allah. Amalan kita, keyakinan kita adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah. Kalau belum, kalau tidak, maka harus diperbaiki. Allah Ta'ala a'lam.
Apakah boleh kita berdebat di medsos dengan tujuan membantah berita buruk atau bohong yang beredar di status seseorang atau yang sudah tersebar? Ya. Saya ingat ketika di zaman kuliah, saya sebutkan di beberapa majelis, tersebar di kalangan mahasiswa rekaman perdebatan di sebuah channel televisi di London gitu ya, perdebatan antara Sufi dengan Ahlu Sunnah, ya, dengan Syiah dengan Ahlu Sunnah, perdebatan antara orang-orang sekuler dengan ahli agama gitu ya. Ini banyak sekali rekaman yang kemudian beredar antara mahasiswa, mereka mendengarkan perdebatan itu. Sampai akhirnya ditanyakan hal ini kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Maka beliau menyarankan untuk tidak menonton perdebatan. Nah, menonton perdebatan saja itu tidak disarankan, tidak dianjurkan. Apalagi berdebat secara langsung. Apa alasan beliau? Beliau mengatakan karena dalam perdebatan ada syubhat-syubhat yang kadang belum terjawab, dan ini yang lebih berbahaya. Kita nonton perdebatan, dan sering saya sampaikan, jangan suka ikut grup-grup perdebatan, ini vs itu, ini vs itu, gitu ya. Apalagi di medsos, kita tidak tahu yang bernama Abdurrahman ini apakah benar-benar bernama Abdurrahman, yang bernama Abdullah ini apakah bernama Abdullah. Sulaiman Ruhaili mengatakan apa? Jangan yang bernama Abdurrahman, sebenarnya namanya John. Apa artinya? Yang menampilkan dirinya seorang muslim, seorang yang saleh, ternyata memang menginginkan keburukan orang non-muslim, orang kafir yang ingin perpecahan di tengah kaum muslimin. Lalu apa solusinya kalau ada kebohongan, ada berita buruk tentang seseorang atau sebagainya tentang agama ini yang terjadi di medsos? Beliau menyarankan tulis. Jadi kalau kita melihat satu kesalahan, kita merasa mampu untuk membantah kesalahan tersebut, tulis. Jangan berdebat. Berdebat itu kita hanya menjawab sepotong demi sepotong, yang kadang tidak lengkap. Tulis, dengan tulisan itu terjawab semuanya. Jadi kita buat tulisan, dan orang akan bisa mendapatkan seluruh jawaban dari syubhat yang dilemparkan. Pertanyaan berikutnya, apakah ulama boleh mengeluarkan fatwa atas pesanan pemerintah tentang kondisi suatu negara? Ya, apa yang dulu yang dimaksudkan pesanan pemerintah? Pesanan pemerintah artinya apa? Misalnya sekarang dalam kondisi ini, pemerintah menyampaikan kepada MUI, kami minta fatwa tentang kondisi para medis yang harus merawat pasien menggunakan APD berjam-jam. Ini pesanan. Gitu ya. Kami minta kepada MUI mengeluarkan fatwa tentang hukum mudik di saat seperti ini. Ini pesanan. Dan bila itu disampaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak masalah. Karena itulah yang kita sebutkan tadi, tugas para ulama untuk berkolaborasi dengan umara, sehingga memberikan ketenangan bagi masyarakat. Tapi kalau yang dimaksudkan pesanan adalah membenarkan sikap yang salah atau menyalahkan sikap yang benar, nah ini yang nggak boleh. Ya. Jadi harus dicermati kalimat ini, dan harus berhati-hati dengan kalimat pesanan. Pesanan itu tidak harus kesannya negatif, gitu ya. Wah, ini ulama negara, ulama. Ya, tidak masalah menjadi ulamanya negara. Kenapa? Karena negara memang butuh ulama. Ini ulamanya penguasa. Iya, penguasa butuh bimbingan para ulama. Ya. Jadi jangan selalu kita bersikap negatif,
bersikap sinis dengan ulama, kita doakan, gitu ya. Dan itu nanti poin berikutnya. Ketika gitu ya bersikap kepada para pemimpin kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita baca, diskusikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.